Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hancur sekarang P3 begitu kan kalau seperti ini terus, dan bahkan ini benar begitu. Ini Mardiono pecati para ulama dan habaib yang dukung Anies, suara P3 di DKI diprediksi anjlok. Bisa jadi begitu kan, ini para ulama dan tokoh berpengaruh dipecat gegara dukung Anies Baswedan. Lah kalau kader-kadernya menginginkan Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah kan, begitu kan. Seharusnya ikut para kadernya. Ngapain kita harus punya kepentingan para ketua itu sendiri begitu kan. Menurut saya pribadi wah akan hancur, akan bisa jadi tidak lolos di parlemen nanti P3 ini begitu kan. Ya kalau sudah tidak lolos ya menjadi partai hura-hara ke sana ke sini begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen. Mardiono pecati para ulama dan habaib yang dukung Anies, suara P3 di DKI diprediksi anjlok. Wow, ini skenario rezim untuk membubarkan P3, hebat. P3 dari dulu partai yang cari selamat terus, seperti tidak ada visi dan misi ya. Enggak sih, di era Pak Harto sebagai pelengkap partai dari reformasi, ikut partai yang menang. Jika seperti ini pemimpinnya, P3 tak akan lolos parliamentary threshold di 2024. Bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya apa yang dilakukan P3 sekarang ini bertolak belakang dengan yang di bawah begitu. Sedangkan yang di bawah para kader-kadernya kebanyakan yang mendukung Anies Baswedan begitu kan tidak sejalan dengan itu begitu. Ya bisa jadi ya tidak bisa dilanjutkan atau tidak lolos. Lah setelah tidak lolos partai P3 banyak yang mundurkan diri seperti PSI begitu kan. Bahkan waduh, ini sama saja P3 sedang menggali liang kuburnya sendiri. Percayalah, baiklah ancur-ancuran tuh. Emang udah waktunya P3 tutup buku menjadi partai kenangan. Terlalu banyak masalah elitnya ini. Tenggelamkan, gitu aja kok repot. Apalagi partai itu ada mantan pelaku korupsi. Ya bisa jadi Romo Hurmuzi masuk di situ katanya begitu kan. Kata ulama dan habaib Jawa yang dipecat, enggak jadi anggota P3, enggak PTI. Jadi inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa setelah netizen berkomentar ini begitu. Saya hanya mengamati bahwa apa yang selama ini kalau memang ini benar terjadi, bahwa ya P3 akan tidak bisa di parlemen, dia tidak masuk di ambang batas begitu kan. Ulama dan habaib nggak butuh partai, justru partai yang butuh ulama. Habaib apalagi musim pemilu, betul. Hehe, oh banget, bunuh diri dan pasti P3 akan segera tutup buku. Aneh bin ajaib, buku bukan menampung suara bawah, malah menganggap P3 warisan bapaknya. Ya inilah kalau P3 banyak sekali para oknumnya yang suka merebut kekuasaan di situ, ya akhirnya terjadi seperti itu begitu. Mau tidak mau suatu saat nanti P3 ini akan bubar begitu kan. Hanora ya bisa jadi seperti itu, yang tidak lolos dengan ambang batas itu begitu kan. Kalau tidak lolos menjadi ambang batas ya menjadi partai penjilat begitu. Dalam artian apa? Kesana lompat sana lompat sini ya. Menurut saya pribadi ya menurut saya ya seorang partai itu kalau masih kecil ya, partai P3 itu bukan kecil sebenarnya, tapi lah ya di satu sisi karena memang oknumnya banyak di situ ya akhirnya seperti itu begitu. Ya karena bawahnya mendukung Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah, biarkan begitu, kita demokrasi begitu kan. Salah besar kalau P3 macet mereka, seharusnya ikut mereka ini. Partai ini memang sudah alami titik jenuh ketinggalan zaman ini. Nggak usah dipecat juga, emang sudah pasti anjlok. Dulunya partai besar, kini jadi calon partai guram. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ya, Mardiono pecati para ulama dan habaib yang dukung Anies Baswedan, suara P3 di DKI diprediksi anjlok. Wow, bisa jadi. Ya dikutip dari Demokrasi, langkah DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 yang memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah P3 ya DKI Jakarta menuai protes. Tak hanya itu, DPP P3, Partai P3 juga menggeser posisi Guru Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung, dari kursi Ketua DPW P3 DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW P3 DKI Jakarta.
Selain menabrak ADART partai, keputusan PLT Ketua Umum yakni DPP P3 Muhammad Mardiono mencopot anak almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara P3 di ibu kota. Selain itu, hasil keputusan dari Mahkamah Partai DPP P3 yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW P3 DKI Jakarta juga dipertanyakan. Anggota Majelis Pertimbangan DPW P3 DKI Jakarta, Haji Maman menilai keputusan Mahkamah Partai P3 cacat hukum karena gugatannya tidak sesuai ADART dasar tentang masa waktu formatur musyawarah wilayah atau Muswil P3 DKI. Ia juga mempertanyakan alasan putusan Mahkamah Partai yang tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini. Ya, di satu sisi ya kalau seperti ini terus ya P3 maka tidak akan pernah maju begitu. Nasibnya akan sama dengan PSI begitu. Ngotot sekali ya mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan, tapi tahu-tahunya sendiri ya banyak orang yang hengkang terhadap keluar dari partai PSI begitu. Mungkin nasibnya akan sama dengan itu begitu. Makanya ya menurut saya pribadi menjadi ketua partai ya harusnya legowo, harus mengikuti bawahannya begitu kan. Harus mengikuti para kader-kadernya, bukan kepentingan diri pribadi begitu kan. Kan kira seperti itu logika kita begitu kan. Jadi apa artinya kalau punya kepentingan itu bukan membangun partai besar begitu kan. Ya, contohlah Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, PDI, Gerindra dan sebagainya, dia tetap kokoh begitu kan, mengikuti arah bawahnya begitu. Ini sangat memprihatinkan karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara P3 di Jakarta. Bagi saya ini kesewenang-wenangan Mardiono tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara P3 ke depan, kata Haji Maman berdasarkan keterangannya. Bahkan selain mencopot Trah Haji Lulung, kata dia Mardiono juga secara ugal-ugalan melakukan perombakan besar-besaran komposisi pengurus DPW P3 DKI serta memberangus sejumlah ulama dan habaib struktur Majelis Syariah DPW P3 DKI Jakarta. Di antaranya adalah Kiai Haji Munawir Aseli, Kiai Mahfud Asirun, Kiai Nur Safa Tohir, Habib Idrus Jamaluddin, Jamalulail, Habib Ahmad, ini banyak sekali, Ahmad Al-Habsyi, dan Kiai Ibrahim. Bahkan begitu juga sejumlah nama tokoh P3 yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW P3 dan juga mantan anggota DPR RI DPRD Jakarta DKI. Bahkan termasuk serta mantan Sekwil DPW P3 DKI Najmi Mumtaza Rabbani yang tak lain adalah putra Wakil Menteri Agama. Mereka disebut ya Haji Maman merupakan tokoh P3 yang potensial untuk mengembalikan umat ke P3. Tetapi oleh Mardiono lanjut diberangus tanpa ada komunikasi apapun. Bahkan ya Haji Maman juga menyinggung memicu perombakan pengurus P3 DKI karena gara-gara dukung DPW ya P3 DKI ke Anies Baswedan saat mau kercap serentak DPC P3 se-Jakarta di Hotel Paragon Jakarta pada 25 September 2022. Bahkan Haji Maman juga menyesalkan Mardiono tidak sedikitpun mempertimbangkan pengorbanan almarhum Haji Lulung, ayahanda Tirta Lunggana yang rela berkorban mundur dari DPR RI yang saat itu meminta mantan ketua P3 Suharso Monarva agar membantu mengambilkan suara P3 di Jakarta. Begitu juga pengorbanan Tirta Lunggana dan Riono dan Pak Ahmad yang kemudian juga menyusul mundur sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengambilkan suara P3 Jakarta. Kita ini kembali ke P3 untuk mendukung Haji Lulung ya, dia berkorban sampai mundur dari DPR RI. Bahkan Tirta dan Riono mundur dari anggota DPRD untuk membantu P3 mengembalikan suara. Saya bagian tak terpisahkan dari itu, kebetulan saya 2 periode. Ini kan cukup menarik begitu kan. Artinya apa? Artinya P3 seharusnya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kenapa kok bertolak belakang dari ini? Ya inilah, tunggu saja kehancuran P3 begitu kan. Bahkan lebih jauh ya, Haji Maman mengaku khawatir pengalaman pemilu 2019 akan kembali terulang pada pemilu 2024. Saat itu P3 banyak kehilangan kursi di DPRD DKI Jakarta, dari 10 orang hanya tinggal 1 orang. Bahkan penjelasan dari DPP ini, DPP P3 Partai Persatuan Pembangunan bantah telah melengsarkan Guru Tirta Lunggana, anak mendiang Haji Lulung. Pencopotan Tirta dari jabatan itu disebut-sebut karena mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 mendatang.
Bahkan jawaban Tirta Longgana telah digantikan oleh Saiful Rahmat sejak Rabu ini ya. Hal ini tercantum dalam surat keputusannya. Bahkan gejolak inilah yang kemudian menimbulkan konflik luar biasa. Ya bisa jadi pecah juga begitu kan. Dulu pernah pecah, sekarang apakah mau dipecah lagi begitu ya. Kalau seperti ini terus ya mending ya bubar aja P3 begitu kan. Diberitakan sebelumnya DPP P3 enggan mengungkapkan alasan pencopotan putra almarhum Haji Lulung atau Abraham Lunggana dari pimpinan DPW P3 DKI Jakarta. Diketahui bahwa putra Haji Lulung yaitu Guru Tirta Langgana posisinya digeser dari ketua DPW P3. Wah, cukup berani sekali begitu kan. Kalau tidak sesuai dengan ADART ngapain kita harus menggeser itu begitu? Apa kepentingannya begitu kan? Jangan-jangan Pak Mardiono pengen pengen kembali untuk menjabat begitu kan. Ya seperti itulah kalau dilakukan terus-menerus seperti itu ya bisa jadi P3 itu tidak lolos nantinya begitu kan. Bahkan ya Mardiono didorong jadi capres ini. Rencana koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam Pilpres 2024 diperkuat dengan peresmian sekretariat bersama Sekber Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta. Pembentukan Sekber itu membuat koalisi yang dinamai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yakni dinilai akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan Muhammad Iskandar menjadi cawapres. Nah, lantas bagaimana dengan P3? Ya bisa jadi P3 masuk di situ begitu. Sehubungan dengan perkembangan koalisi Gerindra PKB itu, fungsionaris P3 DKI Jakarta Ahmad Erwin ya, Gairansah mengingatkan bahwa partainya agar tidak memaksakan Sandiaga Uno menjadi capres atau cawapres. Menurutnya sebagai partai politik yang ditutukan, P3 harus memegang etika politik untuk tidak mengusung calon yang bukan ditetapkan oleh Gerindra. Ya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh P3 seakan-akan loncat sana loncat sini begitu kan. Seorang mencari dukungan padahal di bawah menginginkan Anies Baswedan begitu kan. Bahkan ini Erwin mengatakan lebih baik P3 mengusung kadernya sendiri atau sosok yang bukan merupakan kader partai lain. Betul begitu kan. Kalau dia mengusung Pak Sandiaga Uno, di mana letak logikanya? Secara etika politik kan salah begitu kan. Dia kan kader Gerindra sedangkan Pak Sandi dirayu untuk maju untuk masuk ke P3 begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya Pak Sandi tetap di Gerindra biar karirnya tidak hancur begitu kan. Yang dibesarkan oleh Partai Prabowo yakni Partai Gerindra sendiri ya harus berterima kasih di situ begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya. Jadi kesimpulan saya bahwa hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan P3 ya tunggu saja nanti apakah nasibnya akan sama dengan partai-partai yang suram begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.